أنت يا حبيب فمن أنت يا حبيب فمن أنت يا حبيب فمن أنت يا حبيب أأنت سيدنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jamaah kajian Ahad pagi di Masjid Al-Hidayah yang selalu dimuliakan oleh Allah. Pagi ini kita akan membahas tentang hadis kategorisasi kepribadian manusia. Bapak Ibu sekalian, hingga hari ini masih kita temukan terjadinya perselisihan yang sangat tajam di antara kita selepas Pilpres yang lalu. Hujatan, cercaan, cacian antar sesama muslim masih kita temukan, antara mereka yang menyebut dirinya sebagai kubu pro pemerintah dengan mereka yang menyebut dirinya sebagai kubu anti pemerintah. Hujatan-hujatan itu ternyata diarahkan kepada siapa saja. Ada yang diarahkan kepada penguasa, as-sultan. Ada yang diarahkan kepada ulama. Ada yang diarahkan kepada para ilmuwan dan lain sebagainya. Jadi nampaknya dunia teknologi, dunia digital saat ini membuat kita mudah untuk menyampaikan aspirasi kita kepada siapapun. Sehingga kita ini sekarang level kita sejajar dengan siapapun. Kita bisa menghina presiden, kita bisa menghina ulama, kita bisa menghina siapapun tanpa lagi ada sekat, tanpa lagi ada levelisasi strata sosial. Ulama dihujat habis-habisan, seakan-akan yang menghujat ini juga selevel dengan ulama. Korak sekarang levelnya sudah menyamakan dirinya dengan ulama. Seakan-akan pengetahuan dia tentang agama itu sama dengan pengetahuan ulama tentang agama, sehingga siapapun dihujat. Jadi orang menempatkan dirinya sejajar dengan orang lain, dengan siapapun, baik di bidang ekonomi, politik, keilmuan, status sosial dan lain sebagainya. Sehingga siapapun ia kritik tanpa melihat kesamaan level antara dirinya dengan orang yang dikritik. Wali santri sekarang itu sudah berani mengkritik kiai. Jadi anaknya mondok di satu tempat di pesantren, dia sebagai wali santri, kiainya yang dikritik. Dulu tuh kan tidak berani kita mengkritik kiai. Sekarang ini orang berani mengkritik kiai. Begini, seterusnya. Jadi orang menempatkan dirinya selevel, setara dengan orang lain di era digital saat ini. Maka kemudian ada kategorisasi kepribadian manusia. Yang pertama, mereka disebut dengan kelompok ar-rajulul abyad, manusia putih. Manusia putih di sini bukan kulitnya yang putih, tetapi hatinya yang putih. Diistilahkan begitu.
Yang kedua adalah ar-rajulul aswad, orang hitam. Bukan kulitnya yang hitam, tetapi hatinya yang hitam. Siapa itu mereka yang masuk dalam kategori ar-rajulul abyad, dan siapa itu yang masuk dalam kategori ar-rajulul aswad? Mereka yang masuk dalam kategori ar-rajulul abyad atau manusia yang berhati putih adalah mereka yang tidak memiliki rasa benci kepada siapapun. Mengingatkan iya, mengkritik iya, tetapi bukan didasarkan pada kebencian. Ini yang disebut dengan istilah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kita cinta dan benci itu karena Allah. Ketika kita benci karena Allah, itu bukan sakit hati, tetapi dalam rangka untuk memperbaiki orang lain agar bisa sama-sama masuk surga. Nah, sekarang ini tidak. Orang itu mencerca orang lain seakan-akan orang lain ini ahli neraka, kita ini yang ahli surga. Ini namanya orang ingin masuk surga tetapi dengan menerakakan orang lain. Khawatir surganya tidak muat. Surga itu luas, tidak usah takut tidak muat. Saya itu sampai sekarang ada salah satu masjid yang ada kajian rutin Ahad pagi yang saya sudah tidak mau ngisi. Kenapa? Karena setiap kali saya habis mengisi, itu ada yang menunggu di parkiran. Jadi habis sholat subuh, habis kajian, biasa kita minum kopi, kemudian ada snack, ada makanan ringan, ada kue basah dan lain sebagainya. Kadang dia ikut, kadang tidak. Tetapi setelah semuanya pulang, saya ditunggu di parkiran, dihakimi. Disampaikan bahwa yang jenengan sampaikan itu sisi negatifnya begini. Yang dicari itu selalu sisi negatifnya. Dan ini pasti membahayakan. 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali kemudian saya memutuskan untuk tidak hadir di masjid itu setiap jadwal saya. Karena saya khawatir yang saya sampaikan itu berbahaya, sehingga saya punya jariyah su yang dosanya akan terus berlanjut meskipun saya sudah meninggal. Jadi Bapak Ibu, dosa itu ada 2 macam. Satu dosa yang tidak berlanjut. Yang kedua dosa yang berlanjut. Saya punya dosa dengan seseorang, kemudian saya minta maaf, selesai dosa itu. Tapi ada dosa yang berlanjut yang tidak selesai. Meskipun kita ini sudah meninggal ratusan tahun, dosa itu tetap berjalan. Apa bentuknya? Meninggalkan sesuatu yang buruk yang itu dilakukan oleh orang lain. Misalkan saya mengisi kajian, materinya itu menyesatkan. Dan itu kemudian diyakini oleh yang mendengarkan menyampaikan kepada orang terus begitu, maka dosa itu terus berlanjut. Sampai saya meninggal, dosa itu terus berlanjut karena saya meninggalkan warisan yang buruk. Maka dalam hadis Nabi disebutkan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang baik, misalkan kita ini meninggalkan tradisi yang baik, kajian semacam ini, kemudian kita meninggal, anak kita terus melanjutkan, cucu kita melanjutkan, itu kita mendapatkan pahala dari orang yang melakukan. Jadi kita sudah meninggal, pahala itu terus mengalir karena tradisi ini terus dilakukan oleh orang setelah kita. Sebaliknya, kalau kita ini menyampaikan sesuatu yang sesat,
Dan sesuatu dilakukan terus-menerus oleh orang kemudian, kita dapat dosa dari sesuatu yang kita tinggalkan yang sesat tadi. Nah, ketika saya menyampaikan kemudian dihakimi menyampaikan sesuatu yang salah, saya khawatir saya punya dosa yang tidak bisa berhenti. Maka saat ada jadwal saya tidak hadir. Ditelepon lagi berikutnya, saya tidak bisa hadir. Terus begitu. Tetapi saya tidak menyampaikan alasan saya tidak hadir karena saya tidak mau. Harapan saya ketika saya tidak hadir dicarikan badal yang bisa menggantikan. Tetapi beberapa waktu yang lalu ketemu salah satu jamaah yang bertanya, kenapa Ustadz kok tidak pernah hadir lagi? Iya, saya tidak bisa. Saya hanya bilang begitu. Terus saya tanya, siapa yang menggantikan selama ini? Tidak ada yang menggantikan, dibiarkan kosong sama pengurusnya karena jamaah tidak mau digantikan. Udah, saya baru tahu. Maka kemudian saya menyampaikan kepada pihak pengurus takmir bahwa saya tidak bisa hadir karena begini. Maka kemudian takmirnya silaturahim berkali-kali untuk memaksa supaya tetap bisa mengisi. Tetapi saya sudah memutuskan untuk tidak bisa hadir di situ karena saya khawatir yang saya sampaikan itu tidak pas, tidak cocok dengan jamaah yang ada di situ, sehingga kemudian yang saya sampaikan itu adalah jariyah su', amal perbuatan yang su' sehingga dosanya terus mengalir. Nah, ar-rajulul abyad itu adalah orang yang tidak memiliki rasa benci kepada siapapun. Tidak ada rasa benci. Jadi hidup ini tidak dilihat lagi simbolnya. Oh, dia ini hijau, oh dia ini biru, oh dia ini putih, oh dia ini merah. Enggak. Siapapun kita anggap sebagai saudara, kita mengingatkan dalam rangka supaya kita bisa masuk surga sama-sama, bukan didasarkan atas kebencian. Tidak memiliki rasa iri dengki. Oh, ini sulit sekali. Saya malam Ahad yang lalu, setiap Ahad kan saya mesti ngisi di masjid dan berangkatnya kadang jam 2:30, kadang jam 3, tergantung posisi masjidnya. Dan setiap malam Ahad itu pasti ada anak-anak yang balapan liar, pasti. Nah, saat ini kan musim hujan, beberapa jalan itu banjir. Nah, setiap kali saya lewat pada malam Ahad itu pasti saya dihadang perjalanan saya ini oleh komunitas motor anak-anak itu. Kadang di sebelah saya banyak begini, sambil ada yang di depan kendaraan saya supaya saya tidak bisa laju kencang. Terus pokoknya dihalang-halangi. Kadang saya biarkan. Tapi kalau sudah agak parah begitu, biasanya kaca saya buka. Saat mereka melihat kostum kita begini ini, mereka lari. Jadi melihat kostum kita begini, mereka lari, segan. Nah, malam Ahad kemarin kebetulan ugal-ugalan, jadi saking kencengnya mereka itu, jadi airnya itu pasti muncrat ya ke arah mobil kita, dan kita dihalang-halangi. Saat itu saya agak terlambat. Maksudnya agak terlambat ini karena kondisi banjir, banyak arus yang jalanan itu tidak bisa dilalui dengan baik, sehingga saya cari akses itu putar-putar yang sekiranya mobil saya yang kecil itu tidak tenggelam sehingga air tidak masuk knalpot. Maka karena saya dihalangi begitu, saya coba Bismillahirrahmanirrahim, saya niat mengingatkan anak-anak itu, mengingatkan sambil saya juga ngejar waktu. Jadi saat saya dihalangi itu kemudian saya ambil posisi untuk bisa mendahului mereka. Karena merasa didahului kemudian saya dikejar. Bos meso ndak karu-karuan itu. Mueng sambil meso. Saya biarkan ya, paling lewat meso. Tiba-tiba dari belakang ada yang menghadang. Minggir.
Nah tadi yang sudah melaju kencang putar balik kembali. Saya digeromboli oleh banyak anak-anak itu. Saya diam saja, kaca tidak saya buka, pukul-pukul mobil. Akhirnya saya buka kaca, melihat kostum saya begini, kemudian beberapa mulai minggir. Tapi masih ada yang ngeyel satu orang, tampaknya dia ini setengah mabuk, ngomongnya sudah ngelir-ngelir. Turun. Saya bilang, saya mau ke masjid, waktu sudah mepet, saya mau ngaji, mohon saya dikasih jalan. Turun, itu kan. Saya tetap tidak mau turun. Saya ngetes saja begitu. Sampai seperti apa mereka ngeyelnya ya, iri dengkinya kepada kita, hasutnya itu. Akhirnya kemudian salah saya apa? Saya pura-pura tanya. Saya tahu pasti tadi karena saya mendahului. Ini melajunya kencang sehingga membuat teman-teman ini pakaiannya basah semua. Dalam hati saya, pakaian mereka itu basah karena gerimis, bukan karena air dari ban kendaraan saya. Akhirnya dipanggil, sini sampai tadi yang mana yang basah, ditunjukin macam-macam. Saya tanya, mana yang basah mas? Diem saja. Kalau diem berarti kan tidak ada yang basah. Kalau dia basah pasti dia akan menunjukkan. Dia diem. Tidak ada yang basah begitu, tidak bisa. Pokoknya lama sekali. Kemudian saya tanya, sekarang maunya apa? Ya kok kayak beginilah pokoknya. Sekarang itu maunya apa? Ini harus masalah kita selesaikan. Kemudian saya tanya, mas-mas yang merasa tadi pakaiannya basah karena saya lewati ke sini, mas mintanya apa karena kesalahan saya? Diem saja. Ini teman-teman sampean diem. Karena diem, maka saya mohon izin, saya melanjutkan perjalanan untuk ke masjid. Dan saya minta maaf kepada semua teman-teman sampean yang tadi merasa terganggu oleh saya. Padahal tadi anak-anak itu meso semua. Akhirnya saya salami satu persatu. Pas salaman, mereka tuh cium tangan saya. Kecuali tadi yang ngamuk tadi. Ngamuk. Nah, pikiran dia itu pingin totalan paling tidak dapat uang. Gak jadi dapat uang karena ternyata teman-temannya tadi damai. Ya damai. Nah, kemudian dia ngerundul macam-macam, dia bilang, saya ini juga mendalami tasawuf. Nah, kira-kira begitu, teriakannya begitu. Dalam hati saya, siapa yang tanya ya? Siapa yang tanya? Terus apa hubungannya dengan tasawuf dengan hidup dia malam hari yang cangkruk, kemudian balapan liar dan mengganggu orang di jalan? Nah, ini fenomena yang ada di kita saat ini. Jadi bagaimana masyarakat kita ini sedang sakit. Nah, masyarakat kita ini sedang sakit. Jadi bukan sakit jiwa lagi, tetapi sakit hati yang itu tidak ada obatnya Bapak Ibu di apotik. Kita ke apotik manapun mencari obat hati, obat sakit hati itu tidak ada. Meskipun apotik yang buka 24 jam. Nyari apa? Nyari obat. Obat apa? Obat sakit hati. Itu tidak ada di apotik. Nah, jadi tidak ada rasa dongkol di hati. Tidak ada rasa dongkol di hati. Saya juga pernah mobil saya itu Bapak Ibu dikeroyok, ditendang-tendang sampai peok oleh komunitas yang suka mengganggu orang di jalan. Jadi saya pulang ngaji jam 1 malam. Habis ngisi di Ngawi pengajian umum, nyampe rumah itu jam 1. Di tengah jalan itu ada komunitas itu. Mabuk-mabuk itu. Ya. Kemudian tiba-tiba saya di-stop, disuruh turun. Saya tidak mau, saya takut turun karena gerombolan begitu. Dipukul-pukul mobil saya, peyok betul depan belakang. Jadi mobil saya itu sudah tidak asli, dempulan karena peyok. Nah, ditendang-tendang peyok. Nah, saya tetap tidak mau keluar. Setelah mereka puas melihat mobil saya peyok, baru saya buka kaca. Saya buka kaca, pakaian saya juga begini. Kemudian ada yang meminta maaf, melihat teman-temannya. Teman-temannya itu pada mabuk. Ya malam Ahad begitu.
main kartu di jalan sambil mabuk. Nah, ini fenomena yang ada di kita. Ya, lapang melihat orang lain menerima nikmat. Nah, itu Bapak Ibu, orang-orang semacam ini, kalau kita habisi dengan cacian cercaan, mereka tidak akan bisa sembuh. Tidak akan bisa sembuh. Maka yang harus kita lakukan adalah kita doakan mereka. Apa doa yang harus kita bacakan? Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Mudah-mudahan kalian mendapatkan petunjuk dan perbuatan kalian diluruskan oleh Allah. Ternyata Bapak Ibu, orang yang mengeroyok saya tadi itu, sekarang ada 2 di antara mereka yang ngaji setiap Senin malam di rumah. Ngajinya itu jam 10 sampai jam 12 malam. Karena yang mengaji ini adalah komunitas orang yang biasa hidup malam di warkop. Jadi ada 2 orang yang sekarang mengaji di rumah. Loh, sampean kok tahu ada tempat mengaji? Ya, saya dengar dari sana-sana, kemudian saya datang. Ternyata itu adalah jenengan yang dulu mobilnya kita keroyok. Saya aja ndak ingat itu kalau ada sampean, saya tanya begitu. Jadi rumahnya jauh, beda kecamatan. Dia datang. Jadi yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Malam itu saya doakan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ternyata dari 8 orang yang mengeroyok itu 2 sudah ikut pengajian setiap Senin malam. Nah, sekarang tuh dia ngajak teman-temannya, tapi teman-temannya mau ikut katanya malu karena habis bikin peyok mobil saya itu. Nah, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Selalu tersenyum kepada siapapun, tidak mudah menghujat. Ini yang sulit ini. Setiap kita ini melihat orang lain berbuat dosa, itu pasti kita ini ingin menghujat. Reaktif kita ini. Hati kita itu reaktif. Mangkelnya luar biasa. Nah, ini namanya ar-rajulul abyad, manusia putih. Sulit sekali menjadi manusia putih kalau kita ini tidak belajar untuk meredam emosi kita. Nasihat-nasihat kiai-kiai kita dulu, taruh otak kamu di dengkul saat kamu emosi. Taruh otak kamu di dengkul. Saat kita taruh otak kita di dengkul, kita ini jadi orang bodoh. Saat kita ini merasa jadi orang bodoh, saat itulah kita tidak bisa emosi karena kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Jadi saat saya dikeroyok oleh anak-anak itu, pikiran saya, ini anak-anak kalau dibiarkan begini terus, dia tidak akan bisa keluar dari dunia itu, bahkan dia akan mengajak orang lain sehingga jumlah komunitas itu semakin bertambah. Maka yang kita lakukan hanya satu, kekuatan doa. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ini namanya manusia putih yang berlatihnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Sementara kelompok yang kedua adalah ar-rajulul aswad, manusia hitam. Yaitu mereka yang hatinya penuh dengan kebencian. Kebencian ini biasanya muncul di dalam komunitas yang status sosialnya sama. Ustadz dengan ustadz. Wah, itu terjadi. Yang namanya kebencian itu. Ustadz dengan ustadz. Kenapa? Rebutan jamaah. Kiai dengan kiai di pondok pesantren itu juga sering terjadi, saling membenci. Kenapa? Rebutan santri. Rebutan pengaruh yang selevel. Jadi tidak hanya di dunia bisnis yang sama-sama dia ini buka konter HP, tidak, atau buka toko yang dijual sama, tidak.
atau warung yang sama-sama jenis makanan yang dijual sama, tidak. Antar beberapa tokoh agama juga terjadi persaingan sehingga saling membenci satu sama lain. Bahkan di antara mereka juga ada yang menggunakan magic, sihir dan lain sebagainya. Jadi terjadi di komunitas yang selevel, ya, yang selevel, rebutan pengaruh, ya. Penuh dengan kecurigaan, penuh dengan kedengkian. Orang seperti ini biasanya karena dipengaruhi oleh bacaan yang terbatas, wawasan yang terbatas, pergaulan yang terbatas. Kita yang tidak pernah bergaul dengan komunitas berandalan-berandalan yang tidak punya etika, itu saat melihat mereka melakukan sesuatu ngebut-ngebutan di jalan, itu kita ya Allah, pingin rasanya mendoakan mereka itu kecelakaan. Pingin sekali-kali mereka itu kecelakaan, kemudian teman-temannya melihat. Ternyata Bapak Ibu, ketika mereka ini ugal-ugalan di jalan dan ada yang kecelakaan parah, tetap teman-temannya ini tidak kapok. Kampung saya itu yang jadi joki balap liar itu banyak. Dari mulai dulu sejak baru awal-awal berdirinya Pondok Chandra, ada yang jatuh meninggal, ada yang jatuh parah patah, tapi tetap tidak mengurangi yang namanya orang lain untuk berhenti, untuk tidak melanjutkan. Bahkan sekarang ini ada di kampung saya itu ada satu tempat bengkel yang khusus untuk menciptakan motor, ya, atau merenovasi motor yang biasa untuk menjadi motor khusus balap. Jadi motor ini sebelum dia dipakai untuk balap, setelah dari bengkel itu dituntun tidak dinaiki, baru dinaiki nanti di lokasi. Saya tanya, kenapa kok tidak dinaiki dari sekarang, kok nunggu nanti di sana? Bensinnya boros. Jadi dari tempat bengkel ke lokasi itu disuruh, didorong oleh temannya. Wah, itu ada tempat itu. Wah, itu kalau kita berantas dengan cara yang mungkin kita ini dengan cara penyampaian yang kurang tepat, itu bisa rumah kita yang dikeroyok. Maka caranya bagaimana? Caranya adalah mencari orang yang ditakuti oleh anak-anak itu. Dan saya menemukan sosok yang ditakuti oleh anak-anak itu. Kalau sosok ini ngomong, maka anak-anak itu takut. Nah, sosok itulah kemudian kita dekati, kemudian kita ajak untuk mengikuti pengajian di Senin malam itu. Wes pokoknya dia ini tidak takut dengan siapapun, dan dia ikut. Maka anak-anak tadi itu yang kelompok balapan liar, yang biasa kalau lewat depan rumah saya itu motornya tidak dimatikan, wang jam 12, jam 1, sekarang setiap kali lewat itu pasti dia turun, dituntun itu motor. Saya tanya, kenapa kok sekarang dituntun? Saya habis didatangi si Fulan yang dia sudah ikut ngaji di sini. Sampean kalau jam 12, jam 1 naik motor dengan knalpot itu turun sampai matikan. Kalau enggak urusannya dengan saya. Oh, begitu. Ya, begitu. Hanya sampai sekarang mereka belum mengikuti kajian karena tadi masih malu. Hatinya sudah kepingin tetapi masih malu. Jadi banyak yang kemudian diistilahkan mulai tobat. Tapi memang butuh waktu yang lama. Tetapi karena proses ini lembut, halus, maka kemudian dampaknya sangat baik. Di mana anak-anak tadi bisa ikut menyebarkan kebaikan
membantu kita berdakwah. Maka anak-anak yang sudah bergabung itu kalau malam mereka sekarang tidak tidur, karena memang dari dulu tidak tidur. Hanya bedanya kalau dulu tidak tidur di warkop, ya, main game atau balapan liar, sekarang mereka sudah mulai sholat malam. Sholat malam itu yang dilakukan adalah sholat tahajud 8 rakaat, kemudian sholat tasbih 4 rakaat, sholat hajat 4 rakaat, sholat witir 3 rakaat. Orang-orang itu sampai mereka minta disediakan di rumah saya itu tempat untuk mereka hidup malam itu. Saya bilang, apa yang bisa saya kasih untuk menyiapkan tempat-tempat itu? Mereka kemudian bikin yang namanya apa ini? Amben yang dari bambu itu. Amben dari bambu ada 4 mereka bikin, itu setiap mulai jam 10 mereka sudah datang. Sekarang jumlahnya sudah 65 lebih yang bergabung. Oh, ternyata mendekati anak-anak ini tidak bisa dengan cara kekerasan. Kita ambil hatinya. Ya, kita ambil hatinya. Sangat luar biasa. Bahkan sudah mulai bertanya, kalau pagi itu doa yang dibaca apa? Kalau sore yang dibaca apa doanya? Saya bilang baca aja kulhu. Baca aja kulhu sudah. Karena saat kita membaca kulhu, saya bilang kita ini membaca ayat Al-Quran. Saat kita membaca ayat Al-Quran, kita ini sama dengan berkomunikasi dengan Allah. Sebab kalau kita suruh baca macam-macam, dia kesulitan membaca Arab. Menghafalnya juga susah. Ngaji juga tidak pernah. Sehingga ada di antara mereka, seumur hidupnya, mulai balik itu, karena nakalnya sejak kecil, itu tidak pernah sholat. Bahkan mainnya itu ke diskotik, ke klub malam, main molimo itu ya, maksiat perempuan, maksiat minuman, maksiat macam-macam ya, utang tidak dibayar, macam-macam itu. Sekarang aktif ke masjid, sehingga orang tuanya itu sampai syukuran, anak saya ini kena apa kok bisa berubah, luar biasa. Ada yang punya istri sejak menikah tidak ngasih nafkah, minta uangnya ke istrinya. Sekarang dia sudah mulai mencoba untuk mencari pekerjaan. Kadang tanya-tanya kerja apa. Sekarang sudah mulai dia dapat usaha, wirausaha. Apa bentuknya? Menyewakan kendaraan roda 4. Nah, luar biasa mereka ini. Jadi perlahan kemudian, nah dari mereka kemudian orang-orang yang selevel dengan dia ini kemudian bergabung dengan kita, yang mungkin dulu kita sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan mereka. Akhirnya setelah mereka ini bergabung dengan kita, kita menjadi kenal dengan dunia anak-anak itu. Oh, anak-anak ini psikologinya begini. Ya, kekuatan kita hanya doa. Ya, kekuatan kita hanya doa. Nah, apa yang menyebabkan munculnya kategorisasi orang putih, orang hitam? Yang menyebabkan munculnya kategorisasi orang putih dan orang hitam itu adalah watak manusia, karakter manusia yang itu ada yang dipengaruhi oleh lingkungan. Maka kata Nabi dalam hadisnya, man aradallahu bi khairan razaqahu khalilan sholihan. Jika Allah menghendaki seseorang itu menjadi baik, maka Allah akan mengutus kepada seseorang tadi itu teman yang baik. Maka Bapak Ibu hati-hati, anak-anak kita ini berteman dengan siapa. Jadi yang membentuk kita ini
menjadi orang putih atau orang hitam itu pergaulan. Maka dalam hadis Nabi, man aradallahu bi khairan razaqahu khalilan sholihan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Siti Aisyah. Jika Allah ingin menghendaki seseorang itu baik, maka diutus kepada orang itu adalah teman yang baik. Kalau kita tidak kuat dengan teman yang tidak baik, kita akan cepat terbawa. Kita bergaul dengan pemain sepak bola, lama-lama kita akan senang dengan sepak bola. Kita bergaul dengan orang yang suka bulu tangkis, lama-lama kita akan suka bulu tangkis. Kita bergaul dengan orang yang suka komunitas gowes sepeda, lama-lama kita juga akan ikut. Ya sekarang semarak setiap Ahad pagi itu orang bersepeda. Kita kalau kumpul dengan komunitas suka dengan balapan liar, kita juga akan ikut. Maka sebetulnya orang hitam atau orang putih itu bisa berubah. Orang putih bisa berubah hitam, orang hitam bisa berubah putih, tergantung kepada lingkungannya, temannya. Nah, teman inilah yang kemudian membentuk karakter seseorang. Maka kalau mencari teman harus memilih yang soleh, memilih yang baik. Kecuali kalau kita ini ingin berdakwah, mengajak orang lain untuk menjadi baik. Mengajak orang untuk menjadi baik, baru kita bergabung dengan komunitas itu. Jadi ini yang menyebabkan terjadinya kategorisasi karakter manusia, pergaulan yaitu teman. Maka ada dalam satu hadis Nabi ditanya, kilalin Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah. Nabi, inna fulana taqumul laila wa tasumun nahar. Si perempuan itu, si fulana itu rajin sholat malam dan rajin puasa. Wa tasaddaqa juga bersedekah. Wa tu'dhi jirana, tetapi dia menyakiti tetangganya. Bilisaniha, dengan ucapannya. Wes pokoknya kerjaan dia itu mencaci, mencela, ngerasani tetangganya. Tetangganya itu tidak ada yang baik pokoknya. Faqala Rasulullah, maka kemudian Rasulullah mengatakan, la khaira fiha. Dalam diri si perempuan tadi tidak ada baiknya. Jadi tidak ada sesuatu yang baik dalam diri si perempuan itu tadi. Hiya min ahlin nar, dia termasuk ahli neraka. Mohon maaf Bapak Ibu, di sebelah rumah saya itu banyak pendatang. Ya ada yang bangun rumah sendiri, tapi dia penduduk asli, ada yang tinggal di kos-kosan. Alhamdulillah mereka ini rajin sholat jamaah ke masjid 5 waktu. Tetapi setiap kali pulang dari masjid itu ngobrol sambil jalan, tidak selesai-selesai. Jadi misalkan ini ada rumah 3. Nah ada yang rumahnya paling akhir, dia ini pulang dari masjid ngobrol di sini, sehingga orang yang rumahnya di sini tidak bisa masuk rumah karena ngobrol depan rumah. Lama nanti baru dipanggil suaminya, dia masuk, melanjut di sini, ngobrol lagi di sini. Lama dipanggil suaminya baru masuk. Terus begitu sampai terakhir orang yang sendirian rumahnya paling jauh, sehingga kadang pulang sholat maghrib belum sampai rumah balik lagi ke masjid karena keburu adzan isya. Kenapa? Ngobrol sepulang dari sholat maghrib, ngobrol sambil jalan.
Kadang diberhenti depan rumah begitu lama sekali, nggak pulang-pulang. Yang diceritakan tuh ada saja setiap hari. Ya, setiap hari udah habis-habis ceritanya. Dan selalu begitu. Kalau zuhur ke asar agak lama sehingga masih sempat pulang. Apalagi habis subuh. Ya, sehingga kadang orang sudah berangkat ke pasar, mereka masih pakai mukena, nggak pulang-pulang. Tadi masih ngobrol. Asar ke maghrib juga agak jauh. Isya jauh lagi. Tapi biasanya sering kita lihat maghrib ke isya karena waktunya yang sempit, belum sampai yang rumah terakhir sampai rumah baru di sini sudah balik lagi ke masjid. Padahal tadi niatnya pulang. Ini kalau yang dibicarakan adalah sesuatu yang negatif, la khairu fiha. Habis pahala kita. Habis. Dipakai untuk ngerasani orang lain, sehingga Nabi menyebutnya hiya min ahlin nar, dia termasuk penghuni neraka. Kenapa? Pahala kita dipindahkan kepada orang yang kita sakiti. Dosa orang yang kita sakiti dipindahkan ke kita, sehingga orang tadi bisa masuk surga karena pahala kita, kita masuk neraka karena dosa orang lain yang dipindah oleh Allah kepada kita. Hiya min ahlin nar. Wa qala, ditanya lagi, wa fulana, sementara si perempuan itu, perempuan yang lain, tusolli al maktubata, rajin sholat 5 waktunya, dan juga rajin bersedekah, wala tu'dhi ahadan, tidak pernah menyakiti siapapun. Faqala Rasulullah, Nabi mengatakan, hiya min ahlil jannah. Nah, itu yang penghuni surga. Maka hati-hati Bapak Ibu, ketika kita menyampaikan sesuatu, jangan sampai sesuatu itu menyakiti orang lain. Dalam hadis yang lain, ini supaya kita keluar dari manusia hitam menuju manusia putih. Dari sahabat Ibnu Mas'ud, Nabi bersabda, laisal mu'min, orang yang beriman itu tidak memiliki karakter bitto'ani walal la'ani walal fahish, tidak pernah mencela, mencaci, atau menggunakan ungkapan-ungkapan yang kotor. Maka jangan sampai sekali-sekali Bapak Ibu kita meso kepada siapapun, apalagi kepada pasangan kita, istri kita, suami kita, keluarga kita, anak-anak kita. Kalau kita meso, nanti anak kita ikut meso. Jangan sampai. Ya, orang beriman itu tidak pernah menghujat, mencaci, mencela, atau menggunakan kata-kata yang kotor. Maka dari sahabat Masruq, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan, kunna julusan ma'a Abdillah bin Amr. Saat kami sedang duduk-duduk bersama sahabat Abdullah bin Amr, beliau mengatakan, Abdullah bin Amr ini, yuhadditsuna itqala lam yakun Rasulullahi fahishan wala mutafahhishan. Nabi itu sama sekali tidak pernah menyampaikan sesuatu dengan menggunakan ungkapan yang tidak baik. Tidak pernah. Maka kalau kita ini mengaku umatnya Nabi, harus mengikuti Nabi. Karena beliau sudah bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Jadi Abdullah bin Amr mengatakan tidak pernah keluar dari lisan Rasulullah itu ungkapan-ungkapan yang tidak baik. Ungkapan-ungkapannya meskipun beliau mengingatkan dalam bentuk setengah marah, tetapi tetap menggunakan ungkapan-ungkapan yang positif. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari mulai sekarang
kita tahan, kita ingatkan saudara-saudara kita untuk tidak menggunakan ungkapan-ungkapan yang negatif. Setiap hari itu hampir saya dimasukkan dalam grup yang baru. Setiap hari itu ada saja grup WA yang baru. Grup ini. Karena saking banyaknya baterai saya itu cepat habis. Maka saya mulai mengurangi dengan cara keluar dari beberapa grup yang lama. Yang saya upayakan keluar itu adalah dari grup yang di situ isinya adalah perdebatan yang tidak pernah selesai, eyel-eyelan dalam masalah apapun. Ada grup wali santri, saya keluar karena di situ isinya menghujat kiai, menghujat kebijakan pesantren. Saya ini mengatakan kita ini saat mondokkan anak kita di pondok itu ngemis ke kiai. Kiai itu tidak manggil kita, tidak nyurati kita, tidak ngundang kita. Kita ini ingin diterima. Setelah diterima kok kita ini malah menyalahkan kiai, menyalahkan kebijakan pondok, macam-macam. Hanya khawatir anak kita ini terjadi apa-apa pada anak kita di pondok. Dikira kiai ini tidur, tidak pernah mikir santrinya. Dikira kiai ini tidak pernah mendoakan santrinya. Maka saya kemudian keluar. Tidak kuat saya melihat saudara-saudara kita sudah ingatkan malah dihujat macam-macam. Nah, kalau kita tidak kuat kita keluar saja. Ya, karena sudah tidak bisa diingatkan. Kita keluar untuk tidak kemudian terpengaruh hal-hal yang sifatnya negatif. Dan beberapa grup yang lainnya. Maka mari kita ciptakan dalam satu grup komunitas kita itu adalah menjalin hubungan baik. Kalau kita berbeda pendapat, mari kita kedepankan untuk menghormati pendapat orang lain. Kalau kita ingatkan tidak mau, ya sudah, kita diam, tidak usah membalas. Contoh begini. Dalam satu grup, satu alumni pesantren, kita juga punya grup. Di situ ada perdebatan terkait dengan usulan di dalam grup itu. Ada yang setuju, ada yang tidak. Maka kemudian saya mengatakan tidak usah ngeyel. Setuju silahkan, tidak setuju silahkan. Kita saling menghormati pendapat orang lain. Ada yang ngeyel, nggak bisa begitu. Ini grup harus ada kesepakatan. Harus kita voting. Bagaimana? Loh, gimana kita voting dalam grup medsos tidak ketemu? Bagaimana kita mau votingnya? Nah, jangan-jangan nanti orang bukan pendapat dia, kemudian dia paksa misalkan dihitung suaranya, macam-macam terus begitu. Akhirnya kemudian kita ingatkan jangan ngeyel dengan pendapatnya. Wah, itu tetap dihujat terus begitu. Maka kemudian kita pilih dia. Kemudian saya bilang saya hanya mendengarkan. Oh, jangan hanya mendengarkan, harus usulannya. Tetap saya hanya mendengarkan. Terus saya mendengarkan. Lama-lama yang emosi itu diam. Lama-lama yang emosi diam. Jadi kita menjalin hubungan yang baik. Terus ya, jangan sampai kita ini kemudian memunculkan sikap untuk terputusnya hubungan silaturahim dalam grup itu. Harus menghormati. Kenapa? Karena dalam hadisnya Nabi bersabda, inna ahabbakum ilayya alladzina ya'lifuna aw yu'lafuna wa inna abghadukum ilallahi al-masya'una bin namimati al-mufarriquna bainal ikhwan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Dan orang yang paling dibenci oleh Allah adalah yang suka menebarkan kebencian dan pemecah belah persaudaraan. Jadi kalau kita ini mengawali untuk terjadinya perpecahan, Bapak Ibu, kita dibenci oleh Allah. Kalau kita dibenci oleh Allah, doa kita tidak didengar oleh Allah.
Kalau doa kita tidak didengar oleh Allah, tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kalau doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, hidup kita susah. Hidup kita susah. Maka ada dari sahabat Fudail, beliau mengatakan begini: jika engkau ingin masuk surganya Allah bersama para nabi, bersama para syuhada, bersama orang-orang soleh, maka modalnya adalah perbuatan baik, menjauhi perbuatan buruk, menyambung persaudaraan dengan sesama manusia, memaafkan kesalahan orang lain. Jadi panjenengan maafkan salahnya orang lain, itu kita masuk surga bersama Nabi, bersama syuhada. Memaafkan kesalahan orang lain, itu kan berat itu. Bahkan dalam hadis yang disebutkan, nadhru rajuli ila wajhi akhihi alal mawaddati warahmati ibadah. Orang melihat orang lain dengan wajah plong, ya, cinta kasih, itu dihitung ibadah. Jadi kita melihat seseorang itu, hati kita itu plong. Ya Allah, gimana kabarnya, macam-macam. Pokoknya tidak pernah menganggap orang lain itu punya dosa. Itu dihitung ibadah. Jadi sebetulnya mencari pahala di kita itu banyak sekali jalannya. Hanya saja kadang itu terasa berat. Kenapa? Karena terkait dengan hati. Terkait dengan hati. Bagaimana ketemu dengan orang yang pernah memukul di mobil saya sampai peyok, kemudian kita tidak ada rasa dendam, itu kan susah itu. Kalau kita ingatkan gitu, gara-gara sampean mobil, kan begitu. Ini enggak, melihat orang itu plong biasa saja, kayak enggak ada apa-apa, itu dapat pahala ibadah. Maka panjenengan lihat siapapun harus dengan wajah yang menyenangkan, seakan-akan kita ini mencintai orang itu, sehingga kita ini dapat pahala ibadah. Maka setiap kali melihat orang dengan hati yang plong, saat itu kita sedang beribadah. Itu luar biasa itu. Diriwayatkan Bapak Ibu dalam satu hadis oleh Imam Abu Dawud, tapi ini bukan hadis, ini athar sahabat. Ada sahabat namanya sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud ini salah satu sahabat yang dicintai oleh Rasulullah. Didatangi oleh seorang laki-laki. Laki-laki ini ngeret laki-laki lain, si fulan, sebut saja si fulan, yang di jenggotnya ini ada tetesan minuman khamar, diseret, dibawa ke sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud, ini si fulan, di jenggotnya lihat itu ada tetesan minuman khamr. Terus kata sahabat Ibnu Mas'ud, terus kenapa? Mari kita hukum. Loh, kenapa kita hukum? Dia sudah mengkonsumsi minuman khamr. Kan kalau orang mengkonsumsi minuman khamr harus dihukum, dicambuk. Sahabat Ibnu Mas'ud menegur si lelaki yang menyeret si fulan tadi. Jangan tergesa-gesa menuduh orang lain melakukan kemaksiatan, melakukan dosa. Tetesan air minuman khamr yang ada di jenggotnya itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti bahwa dia telah mengkonsumsinya. Bukan itu bukti yang harus kita gunakan. Harus dilacak betul-betul bukti yang bisa menjadi pijakan untuk menghukum dia bahwa dia sudah mengkonsumsi minuman khamr itu. Apa bentuknya? Cari saksi. Apakah dia sudah mengkonsumsi itu? Tanya kepada dia. Dia ngaku atau tidak. Tapi yang penting harus ada saksi. Sebab gak mungkin orang melakukan dosa mau dihukum kemudian mengaku. Jarang sekali. Cari saksi. Atau mungkin bau mulutnya misalkan. Tapi bau mulut pun jangan-jangan tidak ditelan. Itu hanya dikumur-kumur misalkan. Dan kita tidak tahu kenapa dia kumur-kumur dengan minuman khamr.
Jangan tergesa-gesa menghukum orang lain didasarkan pada penglihatan kita bahwa di jenggotnya ada tetesan minuman khamr. Ini sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan demikian. Ini kasus di masa lalu. Mari kita belajar juga dari Rasulullah. Kalau tadi belajar dari sahabat Ibnu Mas'ud, mari kita belajar dari Rasulullah. Di mana saat beliau ini sedang tawaf, datanglah seseorang yang bernama Fudalah bin Umair Al-Laythi. Fudalah ini datang dengan amarah ingin membunuh Nabi saat Nabi sedang tawaf. Kata Fudalah, mumpung Nabi sedang tawaf, mari kita bunuh Nabi. Saat sudah dekat, Nabi tahu. Ya namanya Nabi pasti ada yang memberitahu. Ya mungkin ada dari Allah ngasih tahu atau seperti apa bahwa beliau akan dibunuh oleh seseorang yang bernama Fudalah. Saat sudah dekat dengan Nabi, Nabi dengan tenangnya bertanya kepada si Fudalah, "Fudalah, apakah kamu yang namanya Fudalah?" Kaget si Fudalah, "Loh, Nabi kok tahu? Siapa yang ngasih tahu ini? Fudalah, apakah kamu yang bernama Fudalah?" Oh, berarti sudah ada yang ngasih tahu bahwa dia mau saya bunuh ini. Langsung kemudian si Fudalah mengatakan, "Na'am, Fudalah ya Rasulullah." "Iya Rasulullah, saya Fudalah." Langsung luluh hatinya itu. "Iya Rasulullah, saya Fudalah." Kemudian ditanya sama Nabi, "Madza kunta tuhadditsu bihi nafsuka?" Apa yang ada dalam benakmu saat ini wahai Fudalah, sehingga kamu datang ke sini? Nabi tahu itu dia ingin membunuh, maka ditanya, yang ada dalam benakmu sekarang itu apa wahai Fudalah? Nah, karena ketangkap basah, tersipu malu, Fudalah mengatakan, "La syai', nggak ada apa-apa Nabi, saya hanya ingin ke sini, hanya ingin kuntu adkurullah, saya hanya ingin ingat kepada Tuhan." Maka kemudian Nabi mengatakan, "Fadhahikan Nabi tsumma qala istaghfirillah." Nabi tersenyum. Ya sudah, kamu istighfar lah. Coba kalau kita tahu bahwa ada seorang ingin membunuh kita, wah itu kan langsung kita ini marah, ingin kita balas. Nabi tidak, santai saja. Apakah kamu Fudalah?" "Iya Nabi, saya Fudalah." "Apa yang ada dalam benak kamu sekarang itu?" Nabi tahu mau dibunuh. "Saya tidak ada apa-apa Nabi, saya hanya ingin ke sini." Nabi tersenyum, kemudian istaghfirlah, kamu baca istighfar, karena kamu mau membunuh saya, dalam hati Nabi begitu. Tsumma wada'a ayatahu ala sadrihi, kemudian Nabi meletakkan tangannya di dadanya Fudalah. Istaghfirlah, kemudian ditaruh tangan Nabi di dadanya. Fasakana qalbuhu, saat tangan Nabi ditaruh di dada si Fudalah, saat itu hatinya Fudalah tenang, reda, tidak ada emosi sama sekali. Bahkan kemudian Fudalah mengatakan, "Wallahi, demi Allah, ma min khalqillahi ahabbu ilayya minhu." Tidak ada orang yang lebih saya cintai daripada Rasulullah. Sudahlah, siapapun yang saya cintai kalah dengan cinta saya kepada Rasulullah. Padahal tadi ingin membunuh. Hanya gara-gara Nabi dengan santainya bertanya, kemudian meletakkan tangannya di dada Fudalah, mendoakan. Nah, kita kalau ketemu orang begitu, kita doakan. Kita doakan mudah-mudahan dia ini sadar, berubah, luluh hatinya. Fa aslama Fudalah, maka Fudalah kemudian masuk Islam. Masuk Islam. Dengan begitu kan jumlah saudara kita semakin tambah banyak. Kalau kita perangi, jumlah kita tidak bertambah banyak, yang membenci kita tambah banyak. Tapi kalau kita dekati dengan begitu, jumlah saudara kita semakin banyak, semakin kuat. Dan Bapak Ibu, informasi dari teman-teman saya di Jakarta, anggota FPI itu dulu banyak saudara-saudara kita yang preman. Karena FPI ini markasnya bersebelahan dengan markasnya preman-preman bayaran.
didekati kan, gabung, maka jumlahnya FPI semakin banyak. Dan kalau ngamuk itu kan menakutkan itu. Menakutkan. Ya, coba kalau dulu ini diperangi seperti masa-masa FPI awal-awal dulu. FPI awal-awal munculnya kan begitu dulu. Muncul awalnya dulu kan menakutkan FPI itu. Tapi kemudian merubah orientasi dakwanya, model dakwanya. Nah, orang-orang begitu didekati. Ya, bertambah banyak. Wah, dulu itu yang benci dengan FPI orang-orang begitu banyak. Sekarang yang senang, yang kemudian salut itu semakin bertambah banyak setelah merubah model dakwahnya. Ya, merubah model dakwahnya. Nah, kalau sekarang ditemukan banyak-banyak saudara kita yang masih begitu, ya mungkin karena karakternya dulu yang masih belum hilang. Ya. Jadi ini bagaimana kita belajar dari sahabat Ibnu Mas'ud, juga belajar dari Nabi saat beliau ini mau dibunuh oleh si Fudolah. Nah, ini kisah Fudolah yang sangat menginspirasi saya di dalam mendekati saudara-saudara kita yang sangat jauh dari pendidikan agama. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita belajar dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ini dalam dunia hukum Islam dikenal sebagai sosok yang sangat luar biasa, sosok yang hebat karena keilmuannya dan juga sikapnya yang ingin mengambil jalan tengah antara kelompok yang sangat konservatif dengan kelompok yang liberal. Ya, dulu dianggap Imam Hanafi itu terlalu jauh melampaui teks, ya, dianggap sebagai terlalu liberal. Sementara Imam Malik dianggap terlalu konservatif karena mempertahankan tradisi hadisnya yang tidak bisa dibawa ke masyarakat yang tidak di Madinah. Nah, Imam Syafi'i menggabungkan. Meskipun Imam Syafi'i ini disanjung-sanjung oleh banyak orang, beliau tidak pernah menunjukkan dirinya lebih baik daripada Imam Hanafi, lebih baik dari Imam Maliki, lebih baik dari Imam Hambali. Beliau mengatakan begini, orang yang ingin belajar hukum Islam, maka dia harus mendatangi Imam Hanafi, karena beliaulah orang yang tepat untuk menjadi guru dalam belajar hukum Islam. Sampai mengatakan begitu. Padahal Imam Syafi'i tidak setuju dengan pendapatnya Imam Hanafi, ditarik supaya dia dekat dengan Imam Maliki pendapatnya, supaya tidak terlalu liar. Tapi beliau mengatakan, siapa yang ingin mendalami hukum Islam, hendaknya ia belajar kepada Imam Hanafi karena beliau adalah orang yang tepat. Saat ingin memuji, menghormati Imam Maliki, beliau mengatakan tidak ada pendapat atau karya yang lebih valid daripada karyanya Imam Malik. Berarti yang lain itu nggak valid, yang valid hanya Imam Malik. Saat ingin menghormati Imam Hambali, beliau mengatakan tidak ada orang yang ahli di bidang hukum melebihi Imam Hambali. Imam Syafi'i begitu, sangat luar biasa. Mari kita belajar dari sosok Imam Syafi'i. Maka dalam hadis kita temukan kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bima sami'a. Seseorang bisa dikatakan pendusta, pembohong jika membicarakan setiap yang didengar tanpa mencari kebenarannya. Ini kan di grup-grup WA banyak, dapat informasi langsung share. Kadang orang belum meninggal sudah diumumkan innalillahi. Ada berita meninggal langsung di-share, padahal yang didoakan meninggal masih hidup. Ya, memang kemudian ada yang meninggal betulan, ada yang masih hidup sampai sekarang, padahal pernah diberitakan meninggal. Kita ini ingin diketahui oleh banyak orang sebagai orang yang penerima berita pertama. Kan begitu. Wah, sebelum orang nge-share, kita share duluan supaya dianggap kita ini lebih tahu dari yang lainnya. Sehingga banyak sekali berita-berita hoax, peristiwa yang sudah beberapa tahun yang lalu di-share lagi, dikira itu sekarang,
padahal itu sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Nah, ini akan menjadi pendusta, pembohong Bapak Ibu. Maka jangan mudah menyebarkan berita yang kita terima sebelum kita memperoleh informasi yang benar-benar valid. Kemarin ada share di grup Malang lockdown, sehingga teman saya itu anaknya sampai sekarang nggak mau pulang karena ada berita Malang lockdown, virusnya mengamuk. Kemarin hari Kamis saya ke Malang, ke Batu, ramenya luar biasa, tidak ada lockdown, tidak ada. Oh, katanya ada berita lockdown, ini di mana? Ternyata tidak ada. Nah, lalu yang menyebarkan berita kemarin itu siapa? Kalau kampus UIN Malang lockdown, iya, keputusan rektor karena banyak staf akademik yang positif. Nah, kampusnya lockdown sehingga tutup, tidak ada yang ke kantor. Tapi Malang lockdown itu ternyata rame Malang, Batu itu rame luar biasa. Ya. Jadi saya Kamis kemarin tuh mampir ke sana karena habis mengunjungi guru saya yang ada di Malang di Kepanjen. Kemudian mampir untuk ke Batu di situ sambil mencari berita apakah betul ada berita lockdown itu. Kemudian mari kita mendengarkan pepatah orang Arab yang sangat bijaksana. Al-kalimatu karrososoh. Ini supaya kita ini menjadi manusia putih, tidak menjadi manusia hitam. Kata kalimat yang kita sampaikan itu seperti peluru. Idza kharajat, dia ketika sudah keluar dari mulut kita, la ta'udu, tidak bisa balik lagi. Kalau sudah ngomong ke orang lain kamu jelek, itu tidak bisa ditarik. Mohon maaf tadi salah keperucut, enggak. Yang asli itu yang keperucut tadi itu. Yang asli itu yang keperucut. Fa in kanat thayyibah, kalau kalimat yang kita sampaikan itu positif, dawatil quluba wa as'adatha, dia mengobati hati dan membahagiakan hati. Apalagi di tengah banyaknya saudara-saudara kita yang kena COVID. Adik saya di Lamongan itu positif COVID. Ketularan kakaknya yang menjadi anggota dewan dari salah satu partai tertentu rapat di Surabaya. Pulang rapat lemes, flu, demam, penciumannya hilang, di swab positif, isolasi mandiri. Nah, karena ada yang positif, maka keluarga di situ di swab semua, termasuk adik saya. Nah, positif satu keluarga. Wah, dia langsung ngasih tahu saya dengan gelisahnya macam-macam. Maka yang saya sampaikan itu kalimat thayyibah. Bentuknya apa? Teman-teman saya yang positif COVID sudah banyak, yang mengatakan dirinya mau mati juga sudah banyak, sekarang sembuh. Sekarang sembuh. Apalagi sampean tidak ada gejala apapun, hanya di swab positif, demam tidak, penciumannya normal, kondisi tubuhnya sehat, maka itu mudah sembuh. Yang penting mengkonsumsi vitamin, isolasi mandiri supaya orang lain tidak tertular. Tapi tetap optimis, tidak usah mikir penyakit itu. Ya, banyak doa saja sudah. Alhamdulillah kegiatan normal seperti biasa aktivitasnya dan sudah negatif. Ada teman lagi yang sekarang juga di UIN Surabaya banyak yang positif. Salah satu teman kita, dia dadanya sesak. Dia WA itu, mas dada saya sesak mas, pokoknya rasanya tidak bisa nafas. Ini mungkin yang menyebabkan orang mati kena COVID. Saya sudah mau mati kayaknya. Saya tanya, sampean itu konsumsi apa? Saya konsumsi obat tradisional. Siapa yang ngasih resep? Pokoknya adalah katanya begitu. Loh, kenapa tidak mengikuti obat medis saja, vitamin dan lain sebagainya, berjemur macam-macam? Sudah terlanjur. Ya sudah, sekarang usaha untuk menghilangkan obat tradisionalnya itu. Karena kondisi sudah parah, pakai obat medis yang dianjurkan dokter saja. Maka minum degan hijau sehari 3 sehingga 2 hari itu habis 6 untuk menghilangkan
obat tradisional tadi itu supaya dia kemudian beralih kepada obat medis modern. Nah, alhamdulillah dadanya sudah mulai lega, tidak sesak. Ya, tidak sesak. Tinggal penciumannya belum pulih. Nah, ini kita kasih motivasi, kita mengatakan bahwa orang yang lebih parah dari sampean itu banyak. Dan dia bisa sembuh, buktinya. Itu yang orang Makassar itu yang kemudian cerita tentang minyak kayu putih, itu kan sudah parah sekali, itu lebih parah dari sampean. Dan ini ternyata saudara kita ini habis pulang dari Makassar, tertularnya di Makassar, nginap di hotel, ternyata hotelnya itu tempat isolasi mandiri penderita COVID. Jadi dia tertularnya mungkin di hotel. Padahal orangnya gede, koker, masih muda, wong adik kelas kita itu kan berarti masih muda. Tapi dia sampai sesak itu. Nah, kita kasih motivasi semacam itu yang bisa menenangkan hati orang lain. Itu fal kalimatut thayyibah shadaqah. Kita menyampaikan informasi yang bentuknya motivasi menyenangkan. Itu ternyata pahalanya pahala sedekah. Nah, pahala sedekah itu kan diantaranya kita dijauhkan dari bala. Wa in kanat sayyi'ah, tetapi jika kalimat yang kita sampaikan itu sayyi'ah, buruk, asabatil quluba fi maqtalin, hati orang lain menjadi korban, tercapik-capik, tersakiti, maka orang lain mendoakan kita doa yang tidak baik, akhirnya kita tertimpa bala. Jadi cobaan-cobaan dalam hidup ini bisa saja itu adalah kiriman dari Allah atas doa orang lain kepada kita yang negatif. Ya mungkin karena tersakiti oleh ucapan kita, oleh omongan kita. Maka Bapak Ibu hati-hati dengan kalimat yang kita sampaikan. Maka jika kita tidak bisa bersedekah dengan uang, tidak bisa bersedekah dengan tenaga, mari kita bersedekah dengan kalimat yang baik, ucapan-ucapan yang baik, memberi motivasi kepada orang lain. Imam Malik mengatakan begini, idza ra'aita rajulan yudafi'u 'anil haqqi, jika engkau melihat seseorang dia mengatakan membela kebenaran, membela haknya, fayashtum wa yasubbu wa yaktub, tetapi dengan mencaci, mencela, marah-marah, fa'lam annahu ma'lulun niyah, ketahuilah bahwa dia sudah salah niat. Li'annal haqqa la yahtaju ila hadza, karena untuk mempertahankan kebenaran tidak membutuhkan itu. Tidak membutuhkan itu. Jadi harus disampaikan dengan kata-kata yang santun, dengan sikap yang baik, sehingga orang lain bisa terbawa ke dalam kelompok kita karena kesantunan kita, dakwah kita. Mengajak orang itu caranya macam-macam. Ya, mengajak orang caranya macam-macam. Maka berdakwah bukan menegakkan kebenaran dengan kefasikan. Jangan sampai ucapan kita ini muncul fasik ketika kita berdakwah. Sering kita temukan penceramah-penceramah, umumnya ketika pengajian umum Bapak Ibu, supaya lucu, itu kemudian banyak kalimat-kalimat negatif, yang porno, yang apalah begitulah pokoknya. Wah, ini tidak bagus, itu tidak boleh. Itu menegakkan kebenaran tetapi dengan menciptakan kefasikan. Orang fasik itu ya dosa. Nah, orang fasik itu dosa. Banyak sekali kita temukan begitu, supaya dianggap lucu. Sehingga sering kita temukan beda yang tipis antara berdakwah yang modelnya begitu tadi dengan berbuat fasik. Ya tadi karena menggunakan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang tidak layak untuk diucapkan. Nah, ini sering sekali kita temukan begitu di sekitar kita, terutama oleh para
penceramah-penceramah saat pengajian umum. Tujuan mulia, tetapi cara yang dilakukan berbentuk kemungkaran itu tetap dilarang. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi jangan sampai menggunakan itu. Maka yang harus kita lakukan saat melihat orang lain melakukan kemungkaran yang kita tidak bisa merubahnya dengan cara yang baik, kita doakan, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Mudah-mudahan kalian mendapatkan petunjuk, dibetulkan perbuatannya, bisa gabung dengan kita, jumlah saudara kita semakin bertambah. Jangan dihujat. Nah, jangan dihujat, jangan dicaci, jangan dicela. Sebab kalau begitu tidak akan selesai. Saya pernah masuk dalam kelompok, dimasukkan di grup namanya NKRI. Nama grupnya itu NKRI. Ya Allah, isinya itu hujatan-hujatan juga luar biasa. Akhirnya saya keluar dari grup itu. Tidak kuat saya. Tidak kuat sekali. Ya, orang-orang begitu kadang diingatkan tidak bisa. Keluar kemudian saling mendoakan, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Akhirnya setelah itu ternyata juga banyak menyusul yang jabri. Saya juga keluar tidak kuat. Saya juga sering keluar dengan beberapa komunitas yang isinya begitu-begitu, pokoknya saya keluar kemudian sambil berdoa, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Jadi mari kita doakan saudara-saudara kita ini yang masih menjadi manusia hitam untuk menjadi manusia putih. Tentu dari diri kita sendiri dulu, keluar dari kelompok manusia hitam menjadi manusia kelompok putih. Kita harus kritis, harus peka dengan kemaksiatan kemungkaran, tetapi saat melakukan mengingatkan itu jangan ada kebencian dalam hati. Kita marah kepada anak, marah sayang supaya ini baik dengan marah benci itu tidak sama. Guru marah kepada muridnya, siswanya, marah sayang dengan marah benci itu dampaknya berbeda. Nah, dampaknya berbeda. Guru yang marahnya karena benci, ada guru itu pendendam. Wes pokoknya dengan anak yang tidak bisa, yang dendam dia. Maka ilmunya tidak bisa ditransfer kepada siswa itu. Dan anak ini bencinya kepada guru itu luar biasa. Tapi saat guru ini meskipun bentuknya kasar, tangannya dipukul pakai penggaris, tapi di hatinya ini hati sayang, mengingatkan supaya ini mau bekerja keras, mau belajar lebih keras lagi. Oh, itu anak ini akan ingat terus dengan guru itu, mendoakan guru itu dan mencintai guru itu, ilmunya diingat terus. Saya masih ingat betul ada salah satu dosen saya itu waktu saya kuliah. Kalau ada makalah kita ini tidak benar, itu dilempar. Bayangkan kita ini sudah mengerjakan siang malam tidak tidur, membuka buku ke perpustakaan. Setelah jadi dibuang. Wah, itu kalau kita menangkapnya dengan mentah dan bukan karena doanya si dosen tadi, kita akan benci dengan dosen itu. Tapi karena dosen ini orang yang setiap malam bangun sholat malam, beliau itu tidak pernah tidak sholat malam. Sholat malam rajin. Tiap malam itu sholat malam. Dan bentuk melempar tadi itu mendidik supaya lebih keras lagi. Meskipun makalahnya itu sudah bagus, supaya lebih bagus lagi. Wah, itu sampai sekarang kita ingat. Kalau bukan karena beliau, mungkin kita tidak bisa seperti ini. Kira-kira begitu yang kita ingat itu. Apa tadi? Di hatinya bukan karena rasa benci, tetapi sayang supaya anaknya ini menjadi orang-orang hebat. Nah, kita mengingatkan orang juga begitu Bapak Ibu, supaya orang itu betul-betul insaf. Hati kita tidak boleh ada benci, tapi hati kita ini harus diiringi dengan doa, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Kekuatan doa itulah yang nyetrum antara sikap kita dengan orang tadi, sehingga orang tadi mungkin awalnya emosi tidak terima, tapi lama-lama dia akan ingat dengan kita. Iya, saya dulu itu khilaf. Kalau bukan karena jenengan yang ingatkan, mungkin saya sudah tidak karu-karuan. Wah, akhirnya begitu. Kenapa? Hati kita tadi.
Tapi itu sulit, karena saat kita emosi, marah, itu sulit sekali hati ini ditata. Maka saat itu kita tidak boleh marah, tidak boleh mengungkapkan amarah kita. Suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, atasan kepada bawahan, itu semua begitu. Nah, itu kalau berlatihnya tidak cukup 1 bulan 2 bulan. Berlatihnya kita ini harus sering melihat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang lain. Melihat orang lain melakukan. Kalau sudah terbiasa itu, lama-lama kebal kita. Maksudnya bagaimana? Oh, memahami begini, oh begini, oh begini. Tidak mudah menghujat. Ya, dengan begitu akhirnya orang lain tertarik dengan kita, orang lain mau bergabung dengan kita, jumlah saudara kita semakin banyak, sehingga kita bisa bersama-sama masuk surga dengan rombongan yang banyak. Nah, dengan rombongan yang banyak. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, disilahkan, tentu dengan segala kekurangan. Monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam Abu Hanifah itu kan punya murid namanya Abu Yusuf. Ketika dia diajak ziarah ke makam Rasulullah, Imam Abu Hanifah itu berkata begini, ya Abu Yusuf, di dunia ini orang bisa dibantah kecuali itu yang makam Rasulullah itu. Kalau dikaitkan dengan sekarang, banyak orang-orang yang menjajah atau menghina Pak Ustaz atau Pak Kiai itu benar. Tidak terang. Oke. Saat kita temukan orang-orang yang mencerca ulama, ya, itu tadi karena dia merasa selevel dengan ulama itu, maka dia berani mencerca ulama. Cara menyampaikan mengingatkan kepada orang tersebut, jangan diserang balik. Saat kita serang balik, semakin kencang serangannya, dan dukungan dari orang yang tidak suka dengan ulama itu semakin banyak. Semakin banyak ini. Coba kita lihat di medsos itu. Semakin banyak yang mendukung, semakin kuat. Kita diam untuk menunjukkan kekuatan sosok ulama itu adalah dengan cara diam. Diam. Ya, selama itu masih bentuknya adalah hinaan. Biarkan sudah. Nabi dulu dicerca kurang apa? Nabi. Ya, Nabi. Sahabat Umar kan marah itu kalau melihat Nabi dicerca itu. Tapi Nabi mengatakan diam saja, tidak usah, tenang saja. Biarkan mereka capek dengan sendirinya. Semakin kita ladeni, mereka semakin senang. Semakin senang, ya semakin senang, semakin bahagia, imunnya tambah naik. Kita diam. Tapi kalau sudah bentuknya mengarah kepada fisik, baru kita lindungi. Kita lindungi. Tapi kalau bentuknya masih ujaran-ujaran kebencian, kita biarkan saja. Biarkan berita itu hilang dengan sendirinya. Sebab saat ini banyak media sosial yang memanfaatkan itu untuk mengambil keuntungan. Berita itu semakin banyak yang melihat, yang membaca, dia dapat uang. Maka dia munculkan itu perselisihan antara orang yang mendukung ulama dengan orang yang menghina ulama tadi. Kita biarkan. Jadi saat kita ini dihina oleh orang lain dan diam, itu kita semakin kuat. Semakin kuat. Semakin kita lawan, kalau bentuknya lisan tadi Bapak Ibu,
itu kita semakin dihabisi. Orang yang tidak punya akhlak itu kan ngomong apa saja dia. Kadang tidak peduli, dia habis ngomong sudah tidak baca anunya orang lain. Sementara kita masih serius waktu kita habis. Tapi sekali lagi sambil kita doakan, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Saya waktu mengawali ngaji di rumah Senin malam jam 10 sampai jam 12. Orang itu mencerca menghina. Ini ngaji model apa? Mulainya jam 10 malam, bubarnya jam 12. Dan orang yang datang kan naik sepeda motor, itu parkiran penuh. Ngaji model apa? Jam 10 sampai jam 12. Nah yang dengar anak-anak yang ngaji itu pengen marah, pengen orang yang ngomong itu didatangi gitu. Nggak usah, biarkan saja. Sekarang anaknya ikut, dia mau ikut malu. Anaknya yang ikut ngaji itu. Anaknya ikut. Ada lagi, itu ngajinya ngaji dukun itu, nyiptakan orang dukun karena malam. Siapa yang menciptakan? Oh, saya ini bukan dukun, tidak ahli di bidang dukun. Banyak omongan macam-macam itu. Ya karena waktunya malam. Padahal waktu malam itu kesepakatan. Kenapa hari Senin? Mereka bisanya hari Senin. Kenapa jam 10 malam? Karena Senin itu mereka bisanya ya setelah jam 9. Jam 9 mereka masih beraktivitas sampai 9 malam. Bisanya setelah jam 9. Maka kita putuskan jam 10. Selesai jam 11:15, kadang setengah 12. Ngobrolnya setelah itu, tanya jawabnya. Kemudian cangkruknya anak itu tidak mau pulang. Ada yang lanjut di situ sholat malam. Kadang pulangnya jam 1, jam 2. Jam 1, jam 2. Ya orang ngomong wis, saya diamkan saja. Wis macam-macam orang udah ngomong. Caranya begitu sebetulnya. Cuma itu tadi pengikutnya yang tidak kuat itu. Nah saat ada ulama kita dihujat itu yang marah kan kita ini yang nggak kuat itu, nggak terima kita ini. Ya sama sahabat Umar dulu juga begitu. Itu rasional dan manusiawi. Saat sosok yang kita hormati kemudian dicaci maki sama orang lain, maka kita ingin menunjukkan amarah kita. Tapi ternyata di komunitas kita ini kan semuanya banyak yang sakit orang-orang itu. Orang sakit kalau kita lateni Bapak Ibu, kita ikut sakit. Orang yang sakit kita lateni, kita ikut sakit. Kita biarkan saja. Tapi sekali lagi sambil kita doakan, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Kalau kita ingin pakai jalur hukum saja. Supaya tidak di medsos, tidak akan selesai itu. Ya, maka pentingnya kita punya relasi dengan beberapa pihak. Maka kita ini harus banyak bergaulnya. Kita rangkul semuanya. Masuk ke kepolisian, masuk ke TNI, masuk ke beberapa sektor yang sekiranya saat kondisi-kondisi semacam itu kita punya saudara, punya teman yang bisa membantu kita. Kalau kita ini mengambil jarak Bapak Ibu, kita tidak bisa. Tidak berarti kita ini berkoalisi dengan orang yang, dengan institusi yang tidak benar, tidak. Kita harus bisa masuk dalam rangka kita punya senjata, punya teman, menambah kekuatan. Yang kedua, syukur-syukur bisa berdakwah, mempengaruhi orang-orang itu untuk bisa lebih baik dari sebelumnya. Tapi memang sulit Bapak Ibu menahan amarah itu. Jadi kalau pendapat saya, kita diam. Kita diam selama belum mengarah ke fisik. Tapi kalau akan mengarah kepada fisik, kita akan bergerak untuk membentengi. Nah, caranya begitu. Kita biarkan saja. Orang yang menghujat itu Bapak Ibu sebetulnya dia ini menunjukkan kekalahannya, ketakutannya. Coba kita lihat orang mau main tinju atau main gulat yang kayak Habib itu ya, lawan sama siapa itu ya. Itu kan mau tanding kan hujat-hujatan itu. Wes menang psikologinya tuh, macam-macam. Semakin dia kenceng, semakin dia kelihatan
takutnya itu berarti dia sudah kalah sebelum bertanding. Nah, kita juga begitu. Yang menang itu yang diam. Lama-lama yang menang itu yang diam. Maka kadang diam itu menghanyutkan karena itu tadi dia capek dengan sendirinya. Sekuat apa sih kita menghina orang itu? Kalau yang dihina diam. Tapi kalau yang dihina itu membalas, kekuatan kita bertambah lagi itu. Terus semakin kuat. Tapi kalau yang dihina itu diam, capek kita, tidak ada balasan, tidak ada respon. Tidak ada respon. Itu cara yang utama sebetulnya. Karena as-sabiqunal awwalun, para pendahulu kita begitu cara menghadapinya. Terkait dengan terjadinya itu karena masa yang tidak bisa ditahan. Nah, itu. Ya, pendapat saya begitu. Jadi kita diam. Jangan membalas. Ya, jangan membalas. Untuk nanti ditunjukkan oleh Allah yang benar siapa, yang salah siapa. Ngoten pendapatnya. Ya. Ada lagi yang lain barangkali? Kalau tidak ada, mari kita tutup kajian ini sebelum kita serahkan kepada pembina untuk bersama-sama membaca doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika man nawwartal Allah bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.